Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku semua. Anak-anakku, pada pertemuan yang kedua ini masih tetap pada lingkup kaitan dengan nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pada pertemuan ini Ibu akan menjelaskan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, tugasmu apa sih anak-anak? Tolong disiapkan ya buku tulisnya. Nanti coba kamu dengarkan, kamu lihat, kemudian kamu konsep dalam buku tulismu. Kerjakan dengan baik-baik ya. Tulis tanggal, kemudian pertemuan kedua, tanggalnya berapa, harinya apa, pertemuan kedua ini apa. Nah, pada pertemuan kedua ini adalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ada beberapa faktor kenapa hak itu dilanggar, kaitan juga dengan kenapa kewajiban itu diingkari. A. Sikap egois atau terlalu menguntungkan diri sendiri. B. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. C. Sikap tidak toleran. D. Penyalahgunaan kekuasaan. E. Ketidaktegasan aparat penegak umum. F. Penyalahgunaan teknologi. Kemudian dengan adanya pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban, lalu pemerintah adanya upaya, yaitu upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Supremasi hukum dan demokrasi yang ditegakkan. B. Mengoptimalkan lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kemudian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, kemudian Komisi Perlindungan Anak atau KPAI dan sebagainya. Kemudian upaya yang C, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Yang D, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegak hak dan kewajiban warga negara. E, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal atau sekolah perguruan tinggi atau maupun non formal, yaitu kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. F. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. G. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok dan golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Itu anak-anak yang dilaksanakan pemerintah. Berarti pemerintah sudah memberikan berbagai macam upaya untuk penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, di antaranya A, B, C, D, E, F, G. Kemudian Ibu lanjutkan juga upaya pemerintah yang juga menangani berbagai kasus yang telah terjadi. Kalau tadi yang belum terjadi, kemudian kalau yang ini adalah kasus yang telah terjadi. Di antaranya adalah pertama kepolisian, yaitu menangani kasus pembunuhan, perampokan, penganiayaan, terorisme, dan lain-lain. Juga menangani pelanggaran lalu lintas. Kemudian setelah kepolisian, KPK
KPK adalah menangani korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Yang ketiga adalah TNI, menangani kasus separatisme, keamanan dalam dan luar negeri, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah lembaga peradilan yang bertugas menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian Ibu lanjutkan kaitan dengan hubungan Pancasila dan penegakan hak dan kewajiban. Nah, apa sih dalam hubungannya dengan penegakan hak dan kewajiban warga negara yang ada di dalam Pancasila? Pancasila mengajarkan satu, sesungguhnya Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta. Kemudian Pancasila juga mengajarkan yang kedua, yaitu manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang mendapat anugerahnya berupa kehidupan, kebebasan, dan harta milik. Yang ketiga, sebagai makhluk mempunyai martabat luhur, manusia mengemban kewajiban hidupnya, yaitu A. Berterima kasih, berbakti, dan bertakwa kepadanya. B. Mencintai sesama manusia. C. Memelihara dan menghargai hak hidup, hak kemerdekaan dan hak milik sesuatu. D. Menyadari pelaksanaan hukum yang berlaku. Demikian anak-anak yang Ibu jelaskan pada pertemuan yang kedua. Tolong saya ulangi, nanti kalau ada yang kurang jelas tolong WA, langsung japri ke WA Bupre ya. Nah, selamat bertemu kembali pertemuan yang ketiga minggu yang akan datang. Sampai bertemu pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.